Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Avandi Studio. Masih pada seri membuat game menggunakan Python. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelas dan objek yang ada di Python. Kita tahu bahwa Python merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen yang ada dalam OOP, misalkan kelas, objek, metode, dan konstruktor. Ini merupakan sebuah syarat utama yang harus ada pada OOP. Oke, kita bahas satu-satu mengenai kelas. Kelas adalah salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah kode yang mampu mempunyai behavior tertentu dan lebih mudah dalam mengorganisasi berbagai fungsi dan state. Di sini di contoh yang ada di slide, misalkan kita mempunyai sebuah kelas namanya kucing atau cat. Kucing atau cat mempunyai properti. Misalkan kucing itu mempunyai warna, mempunyai tinggi, mempunyai panjang, dan mempunyai berat. Jadi ini properti atau hal yang melekat pada diri kucing. Kemudian kucing itu mempunyai function atau metode atau sesuatu yang dikenakan padanya. Misalkan kucing itu biasanya bermain, kucing biasanya tidur, kucing bisa makan, kucing bisa mendengkur. Jadi aktivitas yang dilakukan kucing itu disebut juga function atau metode. Kemudian kelas kucing ini itu bisa diturunkan, kita bisa membuat sebuah instan dari kucing itu dalam sebuah objek. Misalkan kelas kucing itu objeknya Garfield. Kucing Garfield pasti sudah pada tahu semua. Ya, misalkan objek Garfield ini mempunyai properti warnanya orange, tingginya 27 cm, lebarnya 46 cm, beratnya 4 kg. Terus sama, karena dia merupakan warisan dari kelas kucing, maka dia mempunyai function atau mempunyai perilaku yang sama seperti kelas kucing, yaitu dapat bermain, dapat tidur, dapat makan, dan dapat mendengkur. Uring itu artinya mendengkur. Oke, itu sekilas mengenai kelas dan objek. Selanjutnya kita bahas mengenai metode. Jadi setiap metode harus memiliki parameter self, yang artinya metode tersebut dimiliki dan terdaftar ke kelas. Jadi parameter self ini digunakan untuk membedakan apakah metode tersebut berada dalam sebuah kelas atau berada di luar kelas. Kemudian di dalam kelas itu biasanya ada konstruktor. Konstruktor ini adalah metode bawaan dari Python. Jadi kalau di Java, konstruktor itu adalah metode yang namanya sama dengan nama kelas. Tetapi kalau di Python itu tidak. Konstruktor ini adalah metode bawaan Python, terus kemudian ditulisnya menggunakan init. Jadi ada tulisan init, nanti ada underscore 2 kali. Jadi kalau di Python itu ada parameter self yang menandakan bahwa itu metode miliknya dia, milik kelasnya dia. Kalau di Java, di Kotlin tidak. Kalau di Python harus ada self. Kemudian konstruktor ini dapat memiliki atribut tambahan sesuai kebutuhan. Jadi misalkan di konstruktor pasti ada parameter self. Nanti kita bisa menambah atribut-atribut lain sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, langsung saja untuk prakteknya. Kalian buka Notepad++ kalian masing-masing. Oke, di sini kita buka Notepad++. Kemudian kita buat sebuah file baru. Ini, new. Kemudian file save as. Kemudian kita pilih bahasa Python. Misalkan namanya saya beri nama kelas gini aja. Saya simpan di my document. Dokumen save. Oke. Kalau sudah, sekarang kita mulai membuat sebuah kelas. Cara membuat kelas sangat gampang sekali. Ketikkan kelas seperti ini. C-nya kecil. Kemudian misalkan saya buat kelas namanya game karakter.
jadi karakter game. Untuk penulisannya itu camel case ya. Kemudian saya buat misalkan di sini sebuah konstruktor. Untuk menuliskan konstruktor seperti ini, def underscore 2 kali, init underscore 2 kali, kemudian kurung buka, kurung tutup, titik 2 seperti ini. Lalu di dalam konstruktor kita tambahkan sebuah keyword self. Jadi ini menandakan kalau ini adalah konstruktor miliknya kelas game karakter. Terus kemudian di sini kita buat sebuah atribut yang lain, misalkan name, width, height, expose, ypos. Ya, ini ada nama, lebar, tinggi, posisi X, posisi Y, karena ini berhubungan dengan karakter yang ada di game. Lalu kita buat sebuah variabel. Di dalam kelas itu tidak ada global variable, adanya lokal semua. Untuk membuat variabel, kita buat self name, kemudian disimpan pada sebuah variabel name, self name, name, self width, ini self height sama dengan height, self expose sama dengan expose, self ypos sama dengan ypos. Ini tidak pakai titik koma karena Python tidak menggunakan titik koma. Saya kebiasaan menggunakan Java soalnya. Ini jadi kita harus menambahkan self dalam sebuah variabel. Ini menandakan bahwa dia menggunakan variabel lokal. Seperti itu. Kemudian di sini saya buat sebuah metode, ya ini namanya konstruktor. Ini konstruktor, terus ini parameter yang ada di dalam konstruktor, ini variabel-variabelnya. Saya buat sebuah metode namanya move. Metode move isinya ini self. Ini menandakan kalau metode move berada di dalam kelas game karakter. Terus di sini saya menambahkan juga sebuah parameter, misalkan pay x amount, pay y amount. Seperti ini. Titik 2, jangan lupa. Terus seperti biasa, Pak, kita buat variabel self expose hasil penambahan dengan bx amount. Ini self ypos sama dengan by y amount. Oke, seperti ini. Jadi ini sama saja dengan self. Ya, ini sama dengan x expose ditambah x amount. Seperti ini. Ini kita buat sebuah metode namanya move. Isinya seperti ini. Oke, seperti ini kita sudah membuat satu metode, satu konstruktor. Lalu di sini kita akan membuat sebuah objek. Cara membuat sebuah objek adalah seperti ini. Kita berikan nama objeknya atau instance objeknya, misalkan char 1 sama dengan nama kelasnya game karakter. Lalu kita lihat di game karakter ini punya konstruktor. Konstruktornya isinya name, width, height, expose, dan ypos. Maka kita isikan sesuai dengan parameter yang ada di konstruktor. Misalkan namanya karakter 1. Kemudian width-nya 50,
height-nya 100, X position-nya 110, Y position-nya 120, misalkan seperti ini. Kemudian untuk mencetak, misalkan saya mau menampilkan nama karakternya, karakter 1, saya menggunakan perintah print char1 titik name. Jadi saya panggil parameternya name seperti ini. Jadi ini adalah objeknya atau instance nama lainnya. Oke, kita save, kemudian kita run. Cara ngerunningnya ya kita tadi simpan filenya di mana. Misalkan di sini saya nyimpan di folder dokumen, kemudian saya buka command prompt cmd seperti ini. Nanti akan muncul command prompt ya seperti ini. Ini adalah file kita, file kelas. Kemudian kita buka Notepad++, terus kita running Python class py, enter. Ya, dia akan menampilkan karakter 1. Kalau mau print lagi misalkan char 1, misalnya kita pengen tahu posisi expose ke save, terus kita run lagi. Ya, ini seperti ini. Atau kita bisa juga menuliskannya seperti ini. Char1 name sama dengan di sini saya ganti nama karakternya, misalkan karakter antagonis misalkan seperti ini. Terus saya cetak print char1 name, save, kita running lagi. Ya, seperti ini cara menggunakan kelas. Kita memanggil data yang ada di constructor. Jadi di constructor ini ada nama, width, height, expose, ypos. Terus kemudian kita membuat sebuah objek namanya char1. Kemudian kita panggil data yang ada di constructor. Selanjutnya, bagaimana kalau kita memanggil data yang ada di method move? Jadi kita akan menampilkan data yang ada di method move. Cara memanggil method move seperti yang pernah kita lakukan di pertemuan sebelumnya tentang function. Objek yang sebelumnya kita buat, misalnya karakter 1, kita panggil metodenya move. Kemudian di sini di metode ada variabel expose dan ypos. Variabel ini nanti isinya hasil penjumlahan bx amount dan by amount. Jadi kita harus mengisikan argumen x amount dan argumen y amount. Argumennya berbentuk integer ya. Maka kita isi misalkan 70,80. Jadi x amount-nya 70, y amount-nya 80. Lalu kita cetak. Ini char 1 expose print, ini char 1 ypos. Ya, kemudian di sini saya print untuk sebagai pembatas saja. Oke, save, kemudian kita coba running. Ada kesalahan di kode line 23, ini harusnya kurung tutup. Kita run lagi. Ya, masih ada kesalahan lagi, belum di save. Ya, seperti ini. Jadi nilai dari expose itu penjumlahan dari amount. Jadi di sini kita sudah menentukan nilai dari expose adalah 110
nilai Y-pos 120. Kemudian nilai expose ini 110 ditambah 70. Kemudian 120 ditambah 80. Nanti hasilnya 180 dan 200. Oke, seperti itu saja untuk materi kita pada video ini tentang kelas dan objek. Semoga dapat membantu, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk mempraktekannya di laptop atau komputer masing-masing supaya lebih paham. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.